Seumpamanya tiba-tiba anak kamu nyebur gini, Ya, di sini lah mantap. dagalah kamu ya. Dalam melu aku ya. Kamu senang hati. Yo. Pada situ Senang hati pula daripada batinku tersiksa di sana. tersiksa. Padahal anak kandung Nah, yang lahir ke kamu, yang besar ke kamu, yo, di sekolah yang sekolah ke kamu. Begitu besar, diusir. ngusir. Kejam. Kejam dunia ini, Pak. Apakah kamu nak balik? Apakah tetap nak tinggal di sini? Kami dekatin sama Makso sekarang balik-balik ke hati kamu. Iya, iya. Di mana kamu rasa nyamannya silahkan. Iya. Rencana itu Pak, aku udah nak balik. Nah di sini lah. Ini Pak, sabar ini kamu dia. Iya, sekarang Pak ini. Di Yayasan Bagus Mandiri Insani inilah Pak Muhammad dan sang ibu tinggal sementara usai adanya dugaan pengusiran dari keluarga. Dan kita akan mendengar kisah bagaimana pihak yayasan menerima secara lapang terbuka Pak Muhammad dan sang ibu yang ceritanya jauh-jauh dari Ogan Ilir untuk menuju yayasan ini. Dan ikuti kami di Saksi Kata hanya di Tribun Sumsel. Ya, bagi kami dari Tribun Sumsel. Ya, sebelumnya viral terkait dengan Pak Muhammad dan ibunya menuju ke yayasan ini karena ada dugaan diusir oleh keluarga. Jadi seperti apa Mbak Anggi ceritanya dari awal Pak Muhammad itu datang ke yayasan sama siapa, kemudian itu naik apa Pak Muhammad ini? Ya awalnya pagi-pagi sekitar jam 10-an datanglah Pak Muhammad sama ibunya itu. Nah kebetulan ada Pak Agus, Ya. pengurus yayasan, yang punya yayasan. Nah iyalah ditanyai sama Pak Agus kan, dari mana, itu kan siapa. Kami juga kaget kan datang pagi-pagi itu. Jawablah namanya bapak itu Bapak Muhammad, ibu itu Ibu Solha, ibunya. Nah tanyailah dari mana, iyalah dari Ogan Ilir. Ogan Ilir, ya Ogan Ilir. Nah tanya tujuannya ke yayasan nak ngapo. Terus uji Pak Muhammad tuh nak tinggal di yayasan. Kami kira ibunya bayi yang nak ditinggali di yayasan. Tidak taunya mereka berdua, Pak Muhammad sama Ibu Solha. Terus Ya, awalnya langsung diterima lah sama pihak yayasan. ya ditanya-tanya dulu, ngobrol-ngobrol, ada apa, cek itu kan. Dari cerita Pak Muhammad itu, Pak Muhammad diusir sama anak sama bininya. Nah jadi ibunya itu dibawalah juga ke yayasan. Mereka pergi berdua. Jadi kami tanyai siapa yang ngantar ke sini. Pak Muhammad ngomong pakai gokar. Nah kan pakai gokar dari pipa putih. Oh dari mana itu? Ya. Ya. Berarti Pak Muhammad itu siapa yang order gokarnya itu sampai ke Kami yayasan? juga bingung, kami tanyai kan siapa yang peseni gokar. Pak Muhammad ngomong wong sano. Nggak tahu wong sano mano kan. Kami juga tanya siapa yang bayari. Wong sano tulah. Pak Muhammad ngomong cak itu. Akhirnya sudahlah diterimalah oleh yayasan ini. Tapi sebelumnya Mbak Anggi, kalau untuk di yayasan ini ada persyaratannya? Ada. Harus miliki identitas cak KTP, KK sama BPJS. Nah, pas datang ke sini berarti Pak Muhammad sudah lengkap nggak berkas-berkasnya? Belum. Karena kami belum meriksa juga. Karena kami kalau kedatangan orang baru kami tanyai ada identitas enggak. Kalau semisal enggak KT, kami kaget minta ke Dukcapil. Kami panggil ke sini, kami suruh jengok identitas mereka tuh. Akhirnya tapi kan ada dokumentasi dulu katanya kan, sampai akhirnya cerita ini viral tuh cak mana Mbak Anggi? Iya, karena kami kalau setiap anggota baru datang, kami dokumentasikan dulu. Biar supaya
Kalau ada keluarga yang kehilangan, merasa kehilangan, mereka tahu kalau si yang bersangkutan ini iya, datang ke yayasan. iya ada di sini, saya itu nah. Terus sampai akhirnya viral, terus tuh sampai kades datang ke sini tuh dari mana itu bisa? Mungkin dari media sosial. Dari media Iya, sosial. karena viral. Dan keluarganya juga sempat ke yayasan kan Iya, akhirnya. ada anak sama bininya. menurut Mbak Angki keluarganya tuh. Dari penjelasan keluarganya kayak mana hubungan mereka ini memang katanya ada dugaan pengusiran apa ada kesalahpahaman. Kalau dari cerita Pak Muhammad, dia ini diusir sama anaknya. Mungkin emang tidak ngusir secara kasar, tidak. Namanya kan Pak Muhammad lah tua kan. Mungkin hatinya lah sensitif cak itu kan. Ya, Sering betul. dia mungkin pergilah dari rumah pecak mano kan. Ya. Anaknya itu yang mencak itu. Tapi dari omongan anaknya kemarin, tidak ngusir. Cuman omongan-omongan Iya. aja. Kan kita kan nggak tahu perasaan orang tua. Iya kan ya. perasaan orang tua kan beda lah sama kita kan, masih muda. Berarti sempat berapa hari Pak Muhammad di sini? Sekitar 4 hari. 4 hari di yayasan. Hari di yayasan. Iya. Nah akhirnya dibawa keluarga seperti apa Mbak Anggi? Akhirnya mau Pak Muhammad ini dibawa pulang sama keluarganya. Iya, dijanji sama Pak Kades. Nak dibuat di rumah. Pokoknya biaya-biaya apa-apa ditanggung Pak Kades. Sama warga situlah. Ya. Tapi selama 4 hari itu seperti apa? Itu sudah terkumpul berkas-berkasnya Pak Muhammad? Belum, kami belum itu. Tapi memang secara lapang terbuka ya yayasan ini menerima Iya. ya merawat ya. Terus seperti apa lagi cerita dari Pak Muhammad selama Pak Muhammad di sini sama ibunya seperti apa Mbak? Masih sudah lega kah dianya atau masih bingung, masih marah? Ya seperti masih bingung itu. Mungkin masih terpikir sakit hatinya itulah. Ya. Kalau Pak Muhammad sama ibunya usianya berapa? Pak Muhammad itu sekitar 53, ibunya itu sekitar 80-an. Anaknya ada berapa? Anak dari Ibu Solha itu infonya ada 2, Siko Pak Muhammad, Sikoknya sudah meninggal. Itu cerita dari Pak Muhammad. Ya. Nah, kalau anak Pak Muhammad Ada berapa ya? 1, kalau ada 1 berapa? Aku udah nyam jiwa anaknya. Kalau Pak Muhammad ini sehari-hari cerita enggak dia begawe apa? Kalau infonya sih itu tukang becak. Katanya juga ada cerita Pak Muhammad tuh sudah seminggu tidak makan katanya sebelum kayak Iya, Macam mana tuh ceritanya Mbak Anggi? ceritanya. Tapi aku kurang tahu juga cerita itu. Aku tahu di cerita dia baik, cak mana? Ya dia selama sakit itu udah dikasih makan. Sampai akhirnya dia kesini. Iya, Mbak Anggi yang langsung ngevideoin. iya. Kayak mana tuh ceritanya? Sampai pertama kali viral nih Mbak Anggi, siapa yang duluan tahu nih di yayasan? Karena aku cuma ngevideo baik itu Pak Iya. Agus yang Ya. nge-repost di TikTok kan. Yang pertama kali viral siapa yang duluan tahu? Yang duluan tahu ngeliat oh ini viral loh, kita viral. Kami tidak tahu kalau emang berita itu viral. Belum tahu kami. Terus sampai akhirnya rame-rame baru tahu Pak Kades. Iya, waktu Pak Kades datang itu nah baru kami tahu kalau viral berita itu tuh. Udah untuk harapannya lah dari pihak yayasan dan juga Mbak Anggi sebagai relawan ini seperti apa Mbak? Mungkin untuk bagi keluarga yang pengen ke yayasan ini seperti apa gitu, syarat-syaratnya harus jelas seperti apa dengan keluarga. Apa mungkin harapannya untuk Pak Muhammad nanti sama keluarga akor-akor atau seperti apa Mbak Anggi? Ya untuk anak dan istrinya Pak Muhammad, tolonglah rawat nenek Pak Muhammad juga. Kasihan nenek kan sudah tua. Kapan lagi kita nak bahagia kaum tua kan? Benar. Kita juga tidak tahu umur sampai kapan. Betul.
sebagai anak juga. Iya. Ya. Betul. Oke, terima kasih ya Mbak Anggi ya. Semoga dari cerita ini kita bisa mendapat pelajaran sebagai anak muda, sebagai keluarga. Kita harus menjaga orang yang sudah lanjut usia, itu baik nenek kita, baik itu orang tua kita ya Mbak Anggi ya. Iya. Ya, terima kasih Mbak Anggi.